Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat persiapan ibadah Minggu. Sebelum kita beribadah di gereja kita masing-masing, mari kita datang mengucap syukur kepada Tuhan, kita mendengarkan firman, dan kita memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur di hari Minggu ini oleh berkat kasih karunia Tuhan memberkati kami, dan kami menyerahkan seluruh persiapan ibadah di gereja manapun, semua hamba-hamba Tuhan di gereja manapun di dunia ini. Tuhan berkati, Tuhan urapi supaya semua gerejamu memuji, memuliakan nama Tuhan dan menyampaikan firman Allah. Hamba-Mu berdoa, setiap kami juga yang mengikuti menara doa pagi ini diberkati Tuhan. Mereka yang lemah dikuatkan Tuhan, mereka yang sakit disembuhkan Tuhan, mereka yang susah dihiburkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Mereka yang miskin diperkaya Tuhan, mereka yang bodoh diberikan hikmat dan pengetahuan daripada Tuhan. Kami percaya setiap orang yang datang kepada Tuhan diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami bawa hidup kami, segenap kerinduan kami kepadamu Tuhan. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Kita mau panggil namanya. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika kami berputus asa ya Tuhan, kami datang kepadamu Yesus. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Kita mau serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Oh Yesus, 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 Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita bersyukur, keluarkan suaramu.
kasih Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Yang berikan damai Kami dan hormati sukacita. nama-Mu. Engkaulah harapan Kami muliakan kami. nama-Mu Oh, Yesus. selama-lamanya. Terpujilah Engkau, Kami termulialah Engkau. kami Segala pujian, segala hormat hanyalah bagi-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah, terpujilah. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesus. Kami bersyukur. Segala kemuliaan Haleluya. hanya bagi-Mu Haleluya. Tuhan. Layaklah Engkau dimuliakan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Yang kudus, layak disembah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami, diberkati dengan firman Allah, oleh kuat kuasa Roh Kudus. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mengikutinya. Kami dimampukan memahaminya dan melakukan firman Allah. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat mengikuti ibadah di gereja kita masing-masing. Bapak Ibu yang belum subscribe, saya minta tolong Bapak Ibu bisa subscribe dan membagikan link ini kepada banyak orang. Dengan membagikan link ini, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Hari ini kita diberkati dengan tema firman Tuhan, dari luka menjadi pemulihan. Dari luka menjadi pemulihan dalam keluarga. Dari luka menjadi pemulihan dalam keluarga. Amsal 3 ayat 5 sampai kepada 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Pain, rasa sakit, luka sementara dipicu oleh keadaan bisa dipulihkan, saudara. Ada orang yang mengalami luka, pain, rasa sakit di hatinya, tapi itu hanya sementara sehingga mudah bisa dipulihkan kembali. Tapi ada orang sebaliknya pattern atau pola yang berulang mengakar dalam kebiasaan merusak hubungan. Jadi udah menjadi pola, menjadi berulang dan itu melukai pasangannya, melukai anak-anaknya, melukai keluarganya. Penting sekali kita evaluasi diri Bapak Ibu. Apakah ini konflik normal? Saya pernah itu. Apakah konflik ini normal?
Konflik dalam pernikahan pasti ada. Apakah ini normal atau tidak normal? Kalau konflik yang normal bisa dihadapi dengan sehat, bisa dihadapi dengan baik, komunikasi yang baik. Apakah ini pola yang destruktif? Apakah yang terjadi pertengkaran ini adalah udah mulai menjadi menghancurkan pernikahan, menghancurkan keluarga, pola yang sudah berulang menuju destruktif, mulai menghancurkan, menyerang. Apakah ini hubungan yang tidak aman? Apakah hubungan saya sebenarnya sudah tidak aman lagi, tidak nyaman? Ini penting evaluasi diri. Kebenaran, kesadaran, kebijaksanaan akan mengalami pemulihan. 3 kondisi hubungan. Tidak semua luka memiliki kondisi yang sama. Yang pertama, ada hurt but repairable. Artinya adalah luka itu masih bisa dipulihkan, masih bisa dikembalikan seperti sedia kalanya. Konflik mereka memang, tapi kembali normal, kembali bisa baikan. Masih ada tanggung jawab, ada pertobatan, ada kemauan berubah. Yang kedua, ada konflik atau luka yang sudah menjadi stagnasi, berhenti. Konflik itu berulang dan menyalahkan terus. Tidak ada perubahan ini. Kalau stuck, lampu kuning dalam hubungan. Kalau tadi hurt but repairable, itu masih lampu hijau, masih bisa dikembalikan. Masih mudah untuk diatasi. Tapi ada orang udah sampai lampu merah. Jadi hijau, kuning, merah. Ya, kuning tadi stuck. Merah dia udah unsafe. Sudah tidak aman. Ada kekerasan, ada ancaman, ada kontrol yang berlebihan, manipulasi berat, ada kebohongan. Saudara, kasih Kristen tidak membenarkan kejahatan. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Buanglah segala kepahitan, kemarahan, pertengkaran, serta pakailah kasih sayang, kemurahan dan pengampunan. Ayat ini mengajarkan, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Efesus supaya membuang pertikaian, membuang kepahitan, membuang yang namanya kemarahan, dan mulai gunakan kasih sayang, kasih mesra, dan kemurahan dan pengampunan. Saudara, seterluka apa saudara dalam pernikahan? Saya berdoa, kasih Kristus memampukan engkau mampu untuk pulih, lukamu disembuhkan. Karena kalau hatimu tetap terluka, engkau pasti melukai. Kalau hatimu tetap sakit, engkau pasti menyakiti. Tapi kalau hatimu sembuh, engkau akan menyembuhkan. Kalau hatimu pulih, engkau akan memulihkan. Aku berdoa, setiap saudara bisa mengalami yang namanya pemulihan lewat kasih Kristus. Tidak ada luka yang terlalu berat. Tidak ada persoalan yang tidak ada masalah. Tidak ada gembok yang tidak ada kuncinya. Semua persoalan, kata 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan telah menyediakan solusinya supaya engkau sanggup menanggungnya. Tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Tidak ada luka yang tidak bisa disembuhkan. Semua luka di hati kita bisa disembuhkan. Luka kita bisa terbawa dari luka masa kecil yang tidak sembuh. Pertengkaran orang tua, perceraian orang tua, kita ditolak, kita dibandingkan, dipukul, dibully, disakiti, diejek di sekolah, direndahkan. Kita mengalami pembandingan. Hal itu semua kalau tidak sembuh, dibawa di masa dewasa dan pernikahan, pastilah akan melukai pasangannya. Jadi masalah yang nomor 1 bukan persoalan yang dihadapi, tapi adalah apakah luka di hati kita ini sudah sembuh. Saya berdoa, setiap Bapak Ibu mengalami
luka yang telah disembuhkan. Orang yang sudah lukanya disembuhkan, ciri-cirinya mudah mengampuni. Kemudian ciri-cirinya emosinya, perasaannya lebih stabil. Yang ketiga ciri-cirinya dia berkomunikasi sehat ketika ada konflik. Ketika ada masalah, mereka bisa menyelesaikan dengan komunikasi yang sehat. Lihat pernikahan zaman now, mereka terus saling menyerang, diam-diaman. Karena luka di hati mereka belum sembuh. Tidak ada masalah pernikahan yang tidak bisa diselesaikan kalau kita punya kemampuan berkomunikasi yang baik di dalam kasih Kristus. Kasih Kristus menjadi jembatan pemulihan dan penghubung kembali kepada pasangan. Tidak ada pernikahan yang tidak ada lukanya. Tidak ada pernikahan yang tidak ada pertengkaran. Tidak ada pernikahan yang tidak ada persoalan. Tetapi apakah kita menyelesaikannya dengan cara sehat? Konflik yang sehat artinya adalah konflik dihadapi dengan komunikasi yang sehat. Komunikasi yang baik-baik dan bahkan melibatkan terutama dalam kasih Kristus. Saudara, kasih membawa luka kepada kebenaran. Membawa luka kepada pemulihan. Efesus 4 ayat 15. Berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih dan bertumbuh di dalam Dia. Kasih yang mencari kebaikan sejati. Bukan membiarkan kesalahan, tetapi membawa kepada perubahan. Jadi luka yang di hati kita ini bawa kepada Tuhan dan kita dipulihkan oleh kasih Tuhan. Jangan biarkan luka itu terus ada di hatimu, nanti muncul kepahitan. Sakit hati, kebencian, kegeraman, dendam, dan akibatnya membalas luka kepada orang lain. Saya baru menangani seorang suami yang curhat kepada saya sampai 3 jam. Lukanya begitu dalam kepada pasangannya. Dan dia berkata, akhirnya aku ingin membalas lukanya dengan luka juga. Saudara, dia membalas kecewanya dengan mengecewakan istrinya juga. Seorang suami yang terluka atau istri yang terluka, mereka pasti saling melukai. Sangat penting kita sembuh dari luka dengan cara menerima kasih Kristus. Berdamai, mengampuni masa lalu kita. Mengampuni, memberkati orang yang pernah melukai kita. Percayalah, kasih Kristus adalah kekuatan yang supranatural. Yang mampu memulihkan setiap luka-luka di hati kita. Sehingga kita menjadi orang yang stabil dalam emosi, perasaan kita. Kita menjadi orang yang bisa berkomunikasi baik, sehat kepada orang lain. Komunikasi baik-baik. Saudara yang saya kasihi, dalam proses pemulihan diperlukan pertama grace, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan. Itu sumber dari pemulihan yang kita butuhkan. Kita membutuhkan truth, kebenaran firman Allah. Kita membutuhkan pertobatan hati dan responsibility. Pertanggungjawaban nyata, tanggung jawab yang nyata. Saudara, kasih sejati tidak menutupi luka, tapi kasih sejati membawa luka kepada kebenaran, membawa luka kepada Kristus. Bukan kasih kita membiarkan orang salah, bukan. Kita menutupi kesalahan istri, menutupi kesalahan suami. Bukan sekedar itu. Ya, kita menutupi, tidak memberitahukan ke orang-orang lain itu baik. Tapi kita membawa luka ini kepada kebenaran, kepada Kristus. Supaya luka yang di hatimu mengalami pemulihan dan kesembuhan. Kebenaran tanpa kasih adalah menghakimi. Jadi kalau saya mengatakan engkau suka terlambat, suka bohong. Katakanlah ada hal yang menyakitkan hatimu. Benar-benar pasanganmu salah. Mungkin dia lupa. Engkau pelupa, tapi jangan hakimi dia. Kita harus menyampaikan kebenaran dalam kasih. Kalau bisa Papa, jangan lupa apa yang sudah dijanjikan. Supaya kami di rumah tenang menunggu janji yang sudah Papa janjikan itu. Artinya sampaikanlah dengan kasih setiap kebenaran itu. Bukan berarti juga kasih tanpa kebenaran. Berarti membiarkan suami dalam kesalahan. Itu salah. Membiarkan istri dalam kesalahan. Itu salah. Kasih itu
menegur dalam kebenaran dengan kasih Kristus. Jalan kembali kepada koneksi supaya terjalin kembali hubunganmu dengan pasanganmu. Yakobus 1 ayat 19, setiap orang harus cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk menjadi marah. Yang pertama, lihat, sadari pola diri, melihat dengan jujur bagian yang perlu diperbaiki. Mari kita awareness, melihat, menyadari apa yang perlu diperbaiki. Sadari saudara. Yang kedua, dengar. Pahami pasangan. Mendengarkan dengan empati, bukan untuk membalas. Mendengarkan sampai selesai, supaya kita memahami. Mendengarkan dengan hati, mendengarkan tanpa dipotong. Dan menghargai perasaan pasangan. Validasi perasaan pasangan. Jangan menghakiminya. Akui, ambil tanggung jawab. Yang ketiga, akui, ambil tanggung jawab. Mengakui kesalahan dan berhenti menyalahkan. Kalau memang saya sudah membentak marah kepada istri, saya mengakui, Tuhan aku salah. Aku sudah menyerang istriku. Mana tahu juga istri sudah salah sangka sama suami. Tuhan ampuni aku salah sangka sama suamiku. Saudara, bisa kita ini salah paham. Namanya kita terbatas, salah paham. Ketika tahu kebenaran, kita cepat-cepat sorry, minta maaf. Saling memaafkan, saling mengampuni adalah kunci pernikahan yang awet. Pulihkan, yang keempat adalah kita dipulihkan. Bangun kepercayaan. Langkah kecil yang konsisten memulihkan koneksi. Pemulihan bukan tentang siapa yang benar, tetapi bagaimana kita kembali terhubung. Ini yang penting. Bagaimana kita kembali terhubung. Bukan siapa yang benar, siapa yang salah. Sering sekali saya menangani pasutri yang bertengkar. Mereka mau mencari pembenaran. Mereka mencari pendeta yang mau membenarkan mereka. Harusnya kita mencari bagaimana supaya solusi hubungan kami lebih baik. Bagaimana supaya terkoneksi, relasi lebih baik, komunikasi lebih baik. Bukan mencari pembenaran. Kalau orang sudah datang ke saya yang selalu ingin mencari pembenaran, mendukung dia, ini pasti akan berujung tidak baik. Tapi kalau kita berorientasi bagaimana pernikahan kami baik, bagaimana keluarga kami lebih baik, bagaimana hubungan kami lebih baik, aku percaya pernikahan bisa akan lebih baik ke depan. Karena ada kemauan yang lebih kuat. Tidak mempersoalkan terus apa yang di belakang. Mengambil pelajaran apa yang terjadi dari masa lalu itu baik. Tapi mempersoalkan masa lalu terus itu akan menjadi tekanan. Dan menjadi menyerang dan melukai yang tidak sehat-sehatnya. Di tengah Tuhan kita bisa membangun. Bersama Tuhan kita bisa membangun kembali hubungan yang luka, yang tersakiti. Tidak ada kata terlambat. Saudara yang saya kasihi, kasih Kristus salibnya menjadi jembatan penghubung antara suami dengan istri. Banyak persoalan, ada luka, tapi kalau ada salib Kristus, ada kasih Kristus, mereka bisa terhubung kembali dengan baik. Apa yang sedang kita bangun? Nah saudara, membangun, mendirikan, membentuk dengan tujuan yang tahan lama. Setiap kata, respons, keputusan, dan pilihan kecil sedang membangun atau menghancurkan rumah relasi. Maka selalu kita pikirkan, apakah kata-kataku ini membangun? Apakah kata-kataku ini menghancurkan? Apakah kalau aku berbuat seperti ini makin terbangunkah hubungan kami atau semakin hancur hubungan kami? Mulai kita memikirkan, saya selalu begitu, apa yang saya katakan, apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan, selalu saya beriman, mulai terhubung kembali, membangun kembali, membangkitkan keluarga kami kembali. Yang lalu biarlah berlalu, yang baru telah datang, yaitu kasih Kristus membangkitkan orang yang lemah, membangkitkan orang yang mati, bahkan di Alkitab katakan orang yang mati pun dibangkitkannya. Keluarga yang sudah mati rasa, Tuhan bisa bangkitkan kembali. Keluarga yang sudah lemah dalam hubungan, Tuhan bisa kuatkan kembali. Tidak ada kata yang mustahil di hadapan Tuhan. Keluarga yang dingin, sebeku es dingin,
Tuhan bisa hangatkan kembali. Yang penting suami dan istri, ayah ibu tidak menyerah, bangkit di dalam kasih Kristus. Bangunlah di atas kebenaran, bangunlah dengan kasih Kristus, bangunlah untuk kemuliaan Tuhan. Luka bisa disembuhkan. Luka bisa disembuhkan. Mazmur 147 ayat yang ketiga. Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Kasih Kristus mampu menyembuhkan, mampu memulihkan dan menguatkan kembali relasi yang terluka. Yang pertama, langkah-langkah yang kita lakukan, akui luka kita. Sadari dan terima luka yang ada dalam hati. Kalau engkau terluka, kalau mau sembuh, sadari dan akuin. Serahkan kepada Tuhan luka itu. Berdoa dan percayakan kepadanya. Terima pengampunan, pengampunan dari Tuhan. Kita terima, ampunilah sesamamu juga. Kalau tanda orang menerima pengampunan dari Tuhan, dia mengampuni orang yang menyakiti dia. Jadi, kalau Bapak Ibu belum mengampuni orang lain, saya bertanya, apakah benar Bapak Ibu sudah menerima pengampunan dari Tuhan? Tulis dalam kolom, saya menerima pengampunan dari Tuhan. Tulis dalam kolom, saya mengampuni sesamaku. Saya mengampuni anggota keluargaku. Jadi bukti saya menerima pengampunan Tuhan. Saya mengampuni orang yang menyakiti saya. Saya mengampuni istri saya, anak-anak saya. Di dalam keluarga pernikahan banyak kesalahan, banyak kesalahpahaman, banyak kekurangan. Tapi kasih Kristus membuat kita bisa saling mengampuni, terhubung kembali. Saudara, pulihkan hati, alami pemulihan hati. Bangun kembali hati yang sehat dan utuh di dalam Kristus. Bangun koneksi baru, bangun hubungan berdasarkan kasih, kepercayaan, dan komitmen. Komitmenlah tetap menjalin pernikahan sampai kematian memisahkan. Intinya, Tuhan peduli pada luka kita. Kasih memulihkan, bukan menambah luka. Kasih Kristus memulihkan kita. Bangun kembali relasi yang kuat bersama Tuhan. Hubungan yang sehat memuliakan Tuhan. Saudara, saya rindu hubungan pasutri yang mengikuti menara doa ini semakin sehat, semakin dipulihkan, lepaskan pengampunan. Kalau ada luka di hatimu, bawa ke Tuhan. Terima pengampunan dari Tuhan. Maka lukamu akan disembuhkan. Dan pengampunan yang Bapak Ibu terima, ampunilah sesamamu. Ampuni pasanganmu, ampuni anak-anakmu, ampuni orang yang menyakitimu, ampuni orang yang membencimu, ampuni orang yang menghakimimu, merendahkanmu. Percayalah, kasih Tuhan sempurna dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman Tuhan, bahwa luka di hati kami, Tuhan pulihkan lewat kasih Kristus. Kasih Kristus membangun relasi yang baik kembali antara suami istri, orang tua dengan anak-anak. Kami sadar kami tinggal dalam rumah yang tidak sempurna, di dalam keluarga yang tidak sempurna. Ada luka yang kami bawa di masa lalu kami. Tapi kami percaya ada kasih Kristus yang kuat memulihkan hati kami. Sehingga kami bisa saling mengampuni, saling mengasihi, dan membangun kembali, bangkit kembali. Hubungan yang dingin menjadi hangat kembali. Karena kasih Kristus menghangatkan hubungan kami. Bapa, kami berdoa bagi mereka yang sakit. Angkat tangan kanan. Taruh di bagian tubuhmu yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan engkau. Tuhan mengangkat sakit penyakitmu. Hari demi hari semakin sehat, semakin pulih. Tuhan berkati obat-obat, Tuhan berkati tenaga medis. Dan tetap berkata, aku sehat walaupun sakit. Tetap berkata dengan iman, aku sembuh walaupun masih belum tuntas sembuhnya. Tapi Tuhan bekerja dengan cara Tuhan indah pada waktunya. Kami berdoa bagi mereka yang membutuhkan keuangan, ekonomi, pekerjaan. Mereka yang sedang mengharapkan anak-anak mereka dapat jodoh, mendapat keturunan. Mereka yang sedang mau jual rumah, jual pertapakan tanah. Apapun yang mereka tulis dalam kolom-kolom ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Tuhan mengurapi. Supaya setiap yang mereka tulis di dalam kolom YouTube ini, oleh kuasa Tuhan, dijawab Tuhan. Tuhan Allah yang mendengar doa orang-orang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjawab.
Tuhan memberkati yang lemah, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi pengharapan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkatlah kedua tanganmu, bawalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya padamu. Tuhan menjauhkan engkau dari mara bahaya. Tuhan memberkati perjalananmu, membuat engkau berhasil dan beruntung, naik tidak turun. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama katakan, amin, amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, apabila Bapak Ibu belum subscribe, saya minta tolong Bapak Ibu bisa subscribe dan bagikan link ini kepada banyak orang. Dengan Bapak Ibu membagikan link ini, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami membuka sekolah keluarga online dan onsite. Bagaimana membangun koneksi yang sehat, relasi yang sehat dengan pasangan, dan komunikasi yang sehat dengan pasangan, dengan keluarga. Bagaimana merawat jiwa yang sehat di dalam pernikahan, di dalam berkeluarga. Hubungi saya di 0811 63 7347. Kami buat ada 3 modul 1 4 kali pertemuan, modul 2 4 kali, modul 3 4 kali. Saya percaya kalau Bapak Ibu mengikuti sekolah keluarga, baik online atau onsite, saya pastikan kalau Bapak Ibu mengikutinya di dalam kesungguhan, pasti akan ada better marriage, better family, stronger family. Terima kasih kami ucapkan Bapak Ibu yang menabur dana, yang mendukung pelayanan, mendukung hamba-hamba Tuhan di nomor rekening yang ada. Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda kepada Bapak Ibu. Sampai ketemu besok pagi jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Shalom, sarangeo, God bless you, horas menjua-jua, Yahubu.